Wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Perkenalkan, nama saya Sakira Cahya Fadila atau Kira. Saya merupakan mahasiswa praktek kerja profesi apoteker dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mohon izin waktunya Bapak dan Ibu untuk menyampaikan promosi kesehatan mengenai diabetes mellitus. Jadi secara definisi, diabetes mellitus adalah suatu penyakit tahunan atau jangka panjang yang ditandai dengan tingginya glukosa darah atau gula darah. Lalu secara teori, diabetes itu terbagi menjadi 4, Bapak-Bapak dan Ibu. Yang pertama tipe 1, tipe 2, diabetes gestasional, dan diabetes lainnya. Untuk yang pertama, diabetes tipe 1 itu umumnya terjadi pada anak-anak karena terjadinya kerusakan sel beta pankreas yang menyebabkan tidak bisanya terbentuknya insulin. Lalu untuk tipe 2, umumnya terjadi pada usia dewasa, itu disebabkan oleh pola hidup atau gaya hidup yang kurang sehat. Lalu diabetes gestasional itu disebabkan pada ibu hamil yang mengalami kenaikan gula darah. Lalu yang terakhir, diabetes lainnya itu terjadi karena penggunaan obat atau penyakit tertentu. Selanjutnya untuk pengecekan gula darah itu ada 4, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Yang pertama adalah pengecekan gula darah puasa. Itu dapat berpuasa sebelumnya 8-10 jam untuk bagian dicek gula darah bisa di puskesmas. Lalu yang kedua adalah gula darah sewaktu. Pengecekan dapat dilakukan di waktu apapun, boleh setelah makan atau sebelum makan. Lalu pengecekan gula darah yang ketiga adalah GDS EGD 2 pp atau gula darah 2 jam postprandial atau 2 jam setelah makan. Jadi setelah makan 2 jam kemudian dicek gula darahnya. Lalu yang terakhir adalah pengecekan pada HbA1c atau hemoglobin A1c. Pengecekan itu dapat dilakukan untuk menunjukkan nilai rata-rata gula darah untuk 2-3 bulan yang sudah ada. Setelah itu, apa gejala dari diabetes mellitus? Gejalanya ada 3, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Yang pertama adalah polikuri atau sering buang air kecil pada malam hari umumnya. Lalu yang kedua adalah polidipsi, sering merasa halus, dan polifagi, sering merasa lapar. Selain itu ada juga gejala seperti ngantuk, lemas, mata menjadi buram, serta merasa gatal pada area genital. Untuk itu pencegahan diabetes apa yang perlu dilakukan? Itu ada 6, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Yang pertama dengan melakukan rutin olahraga. Yang kedua mengecek gula darah secara rutin. Yang ketiga pola makan yang sehat. Lalu rutin berolahraga. Selain itu menghindari alkohol dan juga rokok. Selain itu untuk faktor risiko yang menyebabkan pasien mengalami diabetes itu ada beberapa. Salah satunya adalah peningkatan usia. Peningkatan usia akan menyebabkan penurunan fungsi organ sehingga bisa terkena diabetes. Selain itu pasien hipertensi, pasien dengan riwayat diabetes gestasional, dan juga pasien dengan obesitas dan kurang aktivitas fisik. Lalu mengapa diabetes ini harus dikontrol gula darahnya? Itu ada 2, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu alasannya. Yang pertama untuk menghindari terjadinya perburukan penyakit, dan yang kedua untuk menghindari terjadinya komplikasi. Nah, untuk komplikasi diabetes sendiri itu ada beberapa, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Yang pertama itu dapat menyebabkan kerusakan pada mata atau sering disebut retinopati. Kerusakannya dapat berupa buram hingga paling buruknya kebutaan. Selain itu juga dapat menyebabkan kerusakan pada syaraf atau neuron, sehingga sering disebutnya adalah neuropati. Untuk gejala neuropati dapat disembuhkan dengan penggunaan vitamin B. Selain itu, diabetes yang tidak terkontrol, gula darah yang tinggi itu juga bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal. Karena gula darah yang tinggi itu menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi juga, sehingga memperberat fungsi dari ginjal, sehingga menyebabkan terjadinya nefropati atau kerusakan ginjal. Setelah itu bisa juga menyebabkan infeksi pada hati, sehingga disebut gangrena. Selain itu dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular atau gangguan jantung, dan juga dapat menyebabkan gangguan pada organ lainnya. Sehingga penting bagi kita untuk melakukan kontrol terhadap gula darah. Untuk caranya dapat dilakukan dengan 3R 1P. Yang pertama 3R-nya adalah rutin minum obat. Yang kedua rutin olahraga.
Yang ketiga adalah rutin cek gula darah. Dan P yang terakhir adalah pola makan yang sehat dan gizi seimbang. Untuk olahraga yang bisa dilakukan, bapak-bapak dan ibu-ibu dapat melakukan olahraga ringan seperti bersepeda, berenang, atau jogging. Itu 30 menit, 3-5 kali seminggu. Setelah itu dapat juga dilakukan waspada terhadap kondisi hiperglikemi ataupun hipoglikemi. Hiperglikemi artinya gula darah yang terlalu tinggi, dan hipoglikemi adalah gula darah yang terlalu rendah. Nah, untuk penanganannya, bila mengalami gula darah yang terlalu rendah, itu penanganannya dapat dilakukan dengan meminum atau makan permen yang manis sehingga gula darahnya bisa menjadi normal kembali. Lalu pada pasien yang mengalami kondisi hiperglikemi atau gula darah yang terlalu tinggi, dapat segera mengkonsumsi obat gulanya. Mungkin sekian informasi promosi kesehatan dari saya mengenai diabetes mellitus. Apakah dari bapak-bapak dan ibu-ibu ada pertanyaan? Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.